Cerita dimulai dengan penjelasan sejarah tentang Ksatria Templar, sebuah kelompok yang terkenal dengan niat jahatnya. Mereka telah melakukan pencarian tanpa henti untuk mendapatkan apel Iden. Sebuah artefak misterius yang konon dapat memberi pemiliknya kekuatan untuk mengendalikan pikiran manusia. Selama berabad-abad, mereka telah berusaha untuk mendapatkan peninggalan yang kuat ini. Namun, satu-satunya yang menghalangi mereka adalah Brotherhood of Assassins. Sebuah organisasi rahasia dan kuno yang didedikasikan untuk menghentikan Templar dan melindungi umat manusia dari pengaruh Apple yang berpotensi menghancurkan. Narasi kemudian bergeser ke tahun 1492 Masehi di Spanyol, di mana kita diperkenalkan dengan Aguilar, seorang anggota suku asasin yang terampil. Dia diinisiasi ke dalam persaudaraan dan mengemban tugas berat untuk memerangi Templar, dan bersumpah untuk mencegah mereka mendapatkan Apple dengan cara apapun. Sebagai bagian dari inisiasinya, Aguilar menjalani upacara tradisional dengan memotong jari manisnya dan dianugerahi sarung tangan khusus oleh rekannya sesama asasin, seorang wanita yang bernama Maria. Selama proses ini, ia membacakan kredo yang mengatur tindakan para asasin, yaitu slogan yang berbunyi, "Kami bekerja dalam kegelapan untuk melayani cahaya, kami adalah asasin." Adegan kemudian bergerak cepat ke abad ke-20, di mana kita bertemu dengan Callum Lynch, seorang anak laki-laki yang bermasalah. Dia mencoba mengendarai sepedanya melintasi atap gedung, namun sayangnya, dia tidak bisa sampai ke ujung dan terjatuh. Setelah itu, dia pulang ke rumahnya. Tapi di rumah dia menghadapi peristiwa tragis, yang melibatkan ayahnya yang seorang asasin dan ibunya yang seorang Templar. Dia melihat ibunya duduk tak bernyawa di kursi, dan ayahnya yang memegang pisau. Sehingga jelas bahwa ayahnya lah yang telah membunuhnya. Saat itu, sekelompok Templar mendekati rumah, dan ayah Callum menyarankannya untuk melarikan diri. Karena tidak punya pilihan, anak laki-laki yang ketakutan itu melarikan diri melalui atap rumah, untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Di masa sekarang, Callum dewasa mendapati dirinya di penjara dan dihukum mati atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya dan dia seharusnya dijatuhi hukuman mati pada hari yang sama. Penjaga penjara kemudian membawanya ke ruang penyiksaan, di mana mereka mengikatnya di tempat tidur dan menyuntikkan cairan merkuri ke dalam tubuhnya. Dalam beberapa menit terakhir, Callum mengingat semua momen indah yang ia habiskan bersama ibunya. Dan juga mengutuk ayahnya karena telah mengganggu kebahagiaan mereka. Secara mengejutkan, Callum membuka matanya di dalam sebuah fasilitas misterius, di mana ia bertemu dengan seorang dokter. Sang dokter mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mati untuk seluruh dunia. Sophia kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki warisan yang unik dan dia harus membantunya dalam penelitiannya. Callum yang masih bingung dengan apa yang sedang terjadi, bangkit dan mencoba melarikan diri. Namun, ketika dia merangkak ke tepi fasilitas, dia menemukan bahwa dia berada di suatu tempat di dunia luar dan tidak mungkin melarikan diri dari sana. Dr. Sophia memberitahunya bahwa dia berada di dalam gedung Abstergo Foundation, sebuah perusahaan yang berusaha mencapai perdamaian global. Saat itu, seorang penjaga membius Callum, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Dia kemudian dibawa ke ruang eksperimen di mana Sophia memperkenalkannya pada Animus, sebuah mesin luar biasa yang menganalisis DNA manusia dan memungkinkan mereka untuk menghidupkan kembali kenangan leluhur mereka. Meskipun menolak, Callum tetap terhubung dengan mesin tersebut dan ia mendapatkan penglihatan tentang Aguilar, yang hidup lebih dari 5 abad yang lalu. Ketika Callum menggali lebih dalam pengalaman memukau berada di posisi Aguilar, dia mendapati dirinya berdiri di atas tebing bersama para asasin terampil lainnya. Semuanya berfokus pada misi penting, yaitu menyelamatkan Pangeran Ahmed, putra Sultan Muhammad. Pangeran muda ini telah ditangkap oleh para Templar dan disembunyikan di sebuah gudang. Di tengah ketegangan, seorang penduduk desa yang pemberani melangkah maju, mengungkapkan bahwa dia telah menyembunyikan sang pangeran. Namun, hal ini ternyata merupakan kesalahan besar. Karena Ojeda yaitu seorang komandan Templar yang kejam, memerintahkan untuk mengeksekusi seluruh keluarga penduduk desa tersebut. Para Templar kemudian menyatakan bahwa seluruh penduduk kota akan menghadapi konsekuensi atas dugaan keterlibatan mereka dengan para asasin. Sementara itu, Aguilar dan rekan-rekan asasin lainnya yang diselimuti bayang-bayang
secara diam-diam bergerak menuju Templar untuk menyelamatkan Pangeran Ahmed. Dalam sebuah serangan yang cepat dan tepat, Aguilar menerkam komandan Templar, sementara para asasin lainnya dengan terampil menetralisir para penjaga yang menawan pangeran. Namun, Ojeda terbukti menjadi musuh yang kuat dan dia melawan. Setelah membunuh seorang pembunuh, dia mengejar Maria, yang mencoba mengawal pangeran ke tempat yang aman. Setelah itu, pengejaran yang panjang pun terjadi, dengan Aguilar yang berusaha keras untuk mengejar Ojeda. Dengan menunggang kuda, ia melakukan lompatan dan manuver yang berani, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dia akhirnya berhasil melompat ke kereta yang sama dengan Ojeda, dan terlibat dalam pertempuran sengit untuk mengamankan keselamatan sang pangeran. Di masa sekarang, Sophia tiba-tiba mengganggu hubungan Kalem dengan Animus, yang menariknya kembali ke dunia nyata. Karena itu, Kalem mengalami bleeding effect, di mana ingatan tentang leluhurnya tumpang tindih dengan dirinya yang sekarang, yang menyebabkan disorientasi dan sakit kepala. Dia bahkan mulai melihat penglihatan Aguilar tanpa terhubung dengan Animus. Dalam adegan berikutnya, Sophia dan ayahnya yang bernama Rikin, berbicara tentang kemajuan mereka dalam menemukan apel Eden. Mereka sebenarnya adalah para Templar yang percaya bahwa Kalem yang merupakan keturunan Aguilar, memegang kunci tempat persembunyiannya. Keinginan Sophia untuk mengamankan posisinya dalam sejarah Templar mendorong tekadnya. Sementara Rikin sangat ingin mendapatkan apel tersebut untuk memajukan tujuan Templar dalam mengendalikan umat manusia. Sementara itu, saat Kalem terbangun dari Animus, dia masih memiliki bayangan Aguilar dan kehidupan masa lalunya. Sophia menjelaskan tujuan Animus dan mendesak Kalem untuk bekerja sama sepenuhnya untuk membuka informasi dan kenangan yang lebih berharga dari garis keturunan genetiknya. Dia menenangkan Kalem dan kemudian membawanya ke ruangan lain. Memberitahunya bahwa mereka telah memantaunya sejak kelahirannya. Sophia juga menceritakan latar belakang tragis Aguilar, yang mengungkapkan bahwa orang tuanya dibunuh oleh Ojeda, yang kemudian mendorongnya untuk membalas dendam dan akhirnya bergabung dengan asasin. Mendengar semua ini, arti penting apel dan hubungannya dengan kehidupan masa lalu Aguilar mulai terungkap, dan Kalem menyadari tanggung jawab besar yang ia pikul. Adegan kemudian berpindah ke fasilitas ruang makan, di mana Kalem menjadi subjek keingintahuan dan pengamatan oleh pasien lain, yang juga merupakan bagian dari eksperimen Templar. Saat itu, seorang keturunan asasin Haiti yang bernama Mosa menghampiri Kalem, memperingatkannya untuk membuat pilihan yang tepat dan menyelaraskan dirinya dengan tujuan yang benar. Dia diam-diam menyarankan Kalem untuk tidak bekerja sama dengan Templar. Di sisi lain, ketegangan meningkat saat Rikin menghampiri Sophia tentang kemajuan Kalem. Dia menuntut hasil yang cepat dan mengancam akan menggantikannya jika dia tidak mematuhinya. Namun Sophia tetap teguh pada tekadnya untuk membuka rahasia yang tersembunyi dalam memori genetik Kalem. Ketika Kalem sendirian di kamarnya sekali lagi, dia melihat bayangan Aguilar yang menghantui. Penglihatan itu memicu sesuatu dalam diri Kalem, dan dia tiba-tiba mendapati dirinya bertarung dengan bayangan leluhurnya. Yang mengejutkan, Kalem menemukan bahwa dia memiliki ketangkasan dan keterampilan bertarung seperti Aguilar. Ketika para petugas bergegas untuk menahannya dan membawanya ke Animus, dia mengeluarkan kehebatan yang baru ditemukannya ini dan mencoba yang terbaik untuk melawan mereka. Namun dia gagal melakukannya dan diseret ke Animus. Setelah terhubung ke mesin misterius itu, dia menghidupkan kembali lebih banyak kenangan Aguilar. Kali ini, Kalem mendapati dirinya terjebak di sebuah penjara bawah tanah bersama Maria dan pemimpin mereka, Benedicto. Mereka menunggu eksekusi mengerikan yang diatur oleh Ojeda. Ketegangan meningkat saat Ojeda membakar Benedicto tepat di depan mata mereka. Namun Aguilar tidak akan mati secepat itu. Dalam sebuah aksi yang berani, dia membebaskan dirinya dan Maria dari pengekangan dan melepaskan kekacauan pada para penculiknya. Mereka berhasil melarikan diri dari para Templar, memicu ledakan spektakuler dalam prosesnya. Para Templar mengejar mereka, dengan Ojeda dan pasukannya mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Bersamaan dengan pengejaran di atap gedung dan pertempuran sengit, Kalem merasakan sensasi petualangan Aguilar yang memacu adrenalin. Terlepas dari tekad Ojeda, kecerdasan dan kelincahan Aguilar membuatnya mampu mengalahkan para Templar berkali-kali. Namun, kembali ke fasilitas.
Intensitas ingatan mengambil alih Kalem, dan dia mengalami kejang, membuatnya tidak dapat terhubung dengan Animus. Khawatir akan kesehatannya, Sophia menenangkannya dan merawatnya. Setelah beberapa saat, ketika Kalem sadar kembali, Sophia mengingatkannya akan misi penting mereka untuk perdamaian dunia dan memberikan kalung ibunya, yaitu sebuah pengingat penting akan masa lalunya. Pada adegan berikutnya, Rikin mendekati Kalem secara pribadi dan menawarkan sebuah tawaran. Sebagai imbalan atas bantuan Kalem dalam menemukan apel Eden untuk para Templar, mereka menjanjikan sesuatu sebagai balasannya. Selanjutnya, Rikin membawa Kalem ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang yang tampaknya tidak bernyawa. Dia menunjukkan kepada Kalem pedang ayahnya, yang dia gunakan untuk membunuh ibunya, dan mengungkapkan bahwa dia juga ditahan di fasilitas yang sama. Ketika Rikin meninggalkan ruangan, Kalem mengambil pedang tersebut dan terkejut melihat penampakan ayahnya berdiri di hadapannya. Kembali ke kantornya, Rikin dihadapkan pada Sophia, yang memarahinya karena mendorong Kalem terlalu keras. Namun Rikin yakin bahwa memanfaatkan kebencian Kalem terhadap ayahnya akan membuatnya bersedia masuk ke dalam Animus. Akhirnya Kalem menghadapi ayahnya Joseph, setelah bertahun-tahun penuh kemarahan dan kepahitan. Joseph menjelaskan bahwa ibunya memilih kematian daripada dimanfaatkan oleh Templar, dan dia mengorbankan dirinya sendiri untuk melindunginya dan Kalem. Joseph kemudian memperingatkan Kalem agar tidak jatuh ke dalam perangkap Templar, karena apel dapat membawa kehancuran. Namun terlepas dari kemarahannya, Kalem berjanji untuk menemukan apel dan mengakhiri semua yang telah dilakukan ayahnya. Dia kemudian menyerahkan kalung ibunya sebagai tanda tekadnya, dan mulai terhubung dengan Animus dengan sukarela. Saat Kalem dibawa kembali ke kamarnya, dia diserang oleh salah satu keturunan asasin. Tetapi entah bagaimana dia berhasil mempertahankan diri sampai para penjaga turun tangan. Setelah itu, Kalem dengan sukarela kembali ke Animus, dan menyelami kembali ingatan Aguilar. Kali ini, Aguilar dan Maria menemukan apel yang dimiliki oleh Sultan, yang berencana untuk menukarnya dengan pembebasan putranya. Sebagai Grand Master Templar, Thomas membuka kotak yang berisi apel. Di saat yang bersamaan, Aguilar dan Maria melancarkan serangan terhadap para prajurit, yang menciptakan kekacauan. Aguilar berhasil menahan Thomas di ujung pisau. Tetapi di sisi lain, Ojeda melakukan hal yang sama pada Maria. Hal ini menyebabkan kebuntuan yang menegangkan antara kedua belah pihak, namun pada akhirnya, Maria mengorbankan dirinya agar Apple tidak jatuh ke tangan Templar. Marah karena kehilangan sahabatnya, Aguilar melepaskan serangan brutal terhadap Ojeda, dan akhirnya membunuhnya dengan menggunakan pedang tersembunyi milik Maria. Dia kemudian melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa Apple of Eden. Aguilar berjuang untuk keluar dari terowongan tetapi mendapati dirinya dikelilingi oleh tentara. Namun, dengan tekad untuk menjaga keamanan apel, dia melompati jembatan dan masuk ke dalam air lalu berenang menuju tempat yang aman. Kembali ke masa sekarang, kita melihat Animus perlahan-lahan hancur berantakan. Namun yang mengejutkan, Kalem tidak terluka dan masih terhubung dengan Aguilar. Para ilmuwan di sekelilingnya dengan penuh semangat mengamati Aguilar, yang bertemu dengan Christopher Columbus dan menyerahkan apel, dan membuatnya bersumpah untuk menjaganya tetap aman sampai kematiannya. Setelah mengetahui hal ini, Sophie segera memerintahkan anak buahnya untuk menggali kuburan Christopher Columbus dan menemukan apel Eden. Saat asasin lainnya merasakan perubahan di fasilitas tersebut, mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan para penjaga untuk mencapai Kalem dan membunuhnya. Sementara itu, Kalem mendapati dirinya berada dalam lanskap mental yang dikelilingi oleh Aguilar dan asasin lainnya. Dia melihat wajah ibunya, berpakaian seperti asasin, yang menuntunnya untuk menemukan Apple. Dalam sebuah langkah putus asa, Rikin memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan fasilitas tersebut dan bersiap untuk melarikan diri. Para asasin lainnya berhasil menguasai fasilitas tersebut, dan melenyapkan para penjaga dan menuju ke Animus. Joseph juga bertarung dengan gagah berani. Namun akhirnya ia tetap terbunuh. Kemudian, ketika para asasin mencapai Animus, mereka terkejut melihat Kalem berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal. Dia menekankan pentingnya kredo, dan menyuruhnya untuk menghentikan kejahatan. Dengan ini, Kalem akhirnya menerima perannya sebagai asasin, dan memimpin yang lain dalam serangan balik melawan tentara Templar yang membanjiri ruangan.
Dia bergegas ke atap, berharap untuk menghentikan pelarian Rikin. Tapi sayangnya ia sudah terlambat, karena Rikin sudah terbang dengan helikopter. Selanjutnya, para templar melakukan pembukaan rahasia apel Eden. Dan ketika Sophia mengetahui niat buruk ayahnya, dia menolak untuk bersamanya. Dan bahkan mencoba menghentikan untuk mengumumkan rencana jahat mereka. Namun, Rikin tidak mendengarkannya dan meluncurkan apel pada pertemuan tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, Kalem dan para asasin telah menyusup ke dalam gedung dan siap untuk menyerang. Saat Rikin memperkenalkan apel yang bersinar di hadapan para hadirin yang bersorak-sorai, Kalem melakukan tindakan yang berani dan membunuhnya secara brutal. Dia kemudian menghilang ke dalam kerumunan dengan membawa apel. Dalam adegan terakhir, Sophia menemukan tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa dan menyatakan untuk mengambil alih perusahaannya. Film ini diakhiri dengan Kalem berdiri di atas atap yang menghadap ke kota, memegang Apple of Eden yang kuat bersama dua rekan asasin lainnya.